Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 28 November. Untuk IHSG ditutup naik 0,39% ke level 7.041 ya. Close-nya di area sini tadi sempat naik lumayan tinggi untuk IHSG, sempat ke 7.067 untuk harga tertinggi hari ini, cuman turun lagi ya. Kalau secara teknikal untuk resistennya masih di sini sih. Semoga aja untuk besok ini bisa nguji area resistennya ya, yang di 7.076, 7.070-an lah, itu area resisten untuk IHSG. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 28 November, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan sih kalau kita lihat sekilas itu yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang masuk ya. Jadi aslinya netbuy cuman nggak gede-gede banget ini. Yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada saham Bank Mandiri, aslinya netbuy 66,9 M. Kemudian di Bank BRI hari ini aslinya juga netbuy walaupun cuma 40,6 M ya. Kemudian di MDKA, BRIS, BRPT hari ini aslinya juga netbuy ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada brand walaupun naik cukup tinggi hari ini tapi aslinya keluar 39,2 M. Selain di saham brand untuk hari ini aslinya juga keluar di Medco, Inco, BBSA, ASI ya. Cuman untuk nilainya ya seperti ini sih, hitungannya belum gede-gede banget ya. Dan untuk indeks Asianya hari ini sebagian merah, sebagian hijau. Kalau untuk indeks US ke riset ya, mungkin ya mudah-mudahan aja untuk nanti untuk indeks US-nya bisa bagus. Untuk besok, kalau melihat IHSG masih seperti ini ya, hitungannya sih asnya masuk cuman belum terlalu banyak. Kalau kita cek dari hari Senin masih net base ya, jadi semoga aja masih bisa nguji resistennya dulu untuk IHSG besok. Perhatikan saya level 7.075 ya, semoga aja bisa breakout. Tapi kalau gagal breakout ya kemungkinan harganya bisa jadi akan konsolidasi dulu ya di dekat-dekat resistennya. Mungkin seperti itu sih untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama ini yang akan kita cek adalah saham Goto yang hari ini malah turun cukup dalam ya, setelah 2 hari kemarin, hari Jumat dan Senin itu gagal breakout, tapi hari ini malah turun 4,21% ke level 91. Turun. Kalau kita cek apakah ada yang distribusi hari ini di saham Goto, untuk aslinya sendiri netbuy cuma 900-an juta ya. Jadi sebagian keluar nih. Siapa yang keluar untuk hari ini di saham Goto tanggal 28 November ya. Secara keseluruhan sih emang lebih banyak yang keluar sih. Ada AZPD. Untuk aslinya sendiri netbuy, tapi ya netbuy ya, tadi netbuy cuman netbuy untuk hari ini tanggal 28 netbuy 4,6 M ya. Sorry, tadi kita ceknya dari kemarin tanggal 27. Untuk hari ini aja untuk Goto aslinya netbuy 4,6 M, tapi harga sahamnya turun. Yang distribusi ini lokal ya, lokal yang jualan AZPD. Jadi untuk besok mungkin MGYU sebenarnya masih netbuy ya. Untuk MG ini cenderung scalping hari ini dan masih netbuy 5,1 M, AVGB-nya di 92, loss-nya di 91, floating loss. Untuk MG semoga aja ini sih. Untuk saham Goto ya, misal besok masih turun, sebenarnya kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini nanggung ya, dan untuk supply-nya juga masih lumayan jauh di 93-92. Tapi sebenarnya masih ada kemungkinan ini sih rebound kalau menurut saya ya. Soalnya untuk hari ini pun untuk saham Goto ini sebenarnya ya emang ada yang distribusi, tapi belum gede-gede banget. Ya, dan kalau kita cek coba dari awal bulan itu, ini untuk saham Goto, ini kita cek dari awal bulan ya. ZP masih netbuy 226 untuk ZP versi asingnya.
Dan sampai hari ini tanggal 28, hari ini tanggal 28 untuk ZP-nya mana kok nggak masuk. Oh, ZP-nya malah keluar ya. Jadi mungkin ZP-nya sebagian taking profit sih. Jadi untuk saham GoTo ya perlu hati-hati aja ya. Mungkin kalau misal besok masih dibuka merah dan buat teman-teman yang mau entry mungkin selama masih liquid disclaimer sih, tapi nanggung kalau menurut saya ya, mending tunggu aja di area support. Kalau misal bisa turun lagi di dekat-dekat 83, 82 dan ada tanda-tanda mau pullback, nah itu bisa dipertimbangkan buat entry. Oke, itu untuk saham GoTo hari ini sih ada yang distribusi tapi sebenarnya belum terlalu gede ya. Dan kalau naik ya ini resistennya di 97. Lihat transaksi hari ini mungkin untuk besok cenderung sideways dulu mungkin untuk saham GoTo kalau masih sepi. Kalau nggak sideways malah ada kemungkinan turun sih biasanya kalau saham sepi sih seperti itu. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Yang hari ini naik 2% lebih ini untuk saham Telkom udah mulai rebound mudah-mudahan ya. Mantul waktu itu udah ketutup sih di gapnya yang di sini ya, ketutup kemudian naik hari ini close hitungannya pas di area resisten ini 3.770 ya. Jadi untuk besok mungkin bisa lihat aja di awal market sih untuk saham Telkom. Kalau langsung hijau target price-nya untuk saham Telkom naiknya itu akan nguji 1880 ya. Mudah-mudahan untuk minggu ini bisa nguji resistennya yang ini. Tapi misal besok masih langsung di kamera, ya supportnya di sini sih 3690-an. Jadi kalau mau entry itu ya bagusnya dekat-dekat area support atau habis breakout ya, dengan catatan disertai volume yang gede. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Telkom, hari ini aslinya masuk sih net bid 26,8 M. Kalau kita cek di sini untuk saham Telkom hari ini tanggal 28 November secara keseluruhan ada ZP yang masuk lumayan banyak ya, 127,9 M, 129,5 M ini untuk ZP versi asing. Jadi untuk ZP lokalnya jualan tapi ini ZP mana ZP? ZP versi asing net bid 129. Untuk ZP lokalnya net sell 1,5. Ya ini sih diakumulasi oleh ZP versi asing. Kemudian untuk aslinya yang jualan AKBKKZ. Kalau kita cek dari awal bulan untuk saham Telkom yang pegang barang paling banyak ZP sih, dan sampai hari ini untuk ZP-nya masih nambah muatan. Semoga aja untuk saham Telkom masih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Tapi kurang bagusnya ini sih waktu kemarin tanggal 27 November ini masih ninggalin gap up, ini belum ketutup. Ya ini aja sih, perhatikan saja di awal market gimana, apakah bisa ke breakout di atas 3.770 atau enggak. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Untuk supportnya lumayan dalam ini di 3.690. Untuk selanjutnya, oh ya, untuk saham Telkom ini sentimennya bagus ya, laporan kuartal 3-nya itu bagus. Bertumbuh lah. Untuk Telkom ya kan, untuk IPS-nya naik secara tahunan, secara kuartalan juga naik. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini turun 1,33% ya, dan ini semakin turun aja ini untuk saham ASI. Close-nya hitungannya pas di area support ya untuk saham ASI. Jadi untuk besok mungkin lihat aja apakah jebol di bawah ini 5.550 itu area support kuatnya untuk saham ASI. Jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu ya, jangan buru-buru entry apalagi average, dan takutnya kalau sampai jebol di bawah 550 itu secara teknikal support selanjutnya untuk saham ASI bisa ke 5.200. Jadi ya semoga aja nggak jebol sih, tapi kalau jebol ya kita cuman bisa mengantisipasi aja ya. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham ASI,
ASI hari ini ASI-nya keluar netzel 27M. Kalau kita cek dari kemarin untuk saham ASI, ASI-nya kemarin masuk loh padahal. Kemarin masuk ya, tapi hari ini tanggal 28 jualan. Coba kalau kita cek di sini yang jualan hari ini di saham ASI siapa? Hari ini tanggal 28 November. Yang jualan untuk ASI-nya ada YUZP. Untuk YU-nya net sell 64M, kemudian ZP-nya net sell 40,4M, dan yang nampung untuk ASI-nya ada AK dan BK ya. Untuk transaksi ASI ini kalau kita cek coba dari tanggal 20 untuk ASI-nya yang masuk AK paling banyak sih, dan sampai hari ini untuk AK-nya masih nambah muatan ya di saham ASI. Jadi semoga untuk besok ya bisa bertahan di atas 5.550. Mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ini udah di area support ya. Kalau mau langsung HK, kalaupun jebol pun untuk sekelas ASI di hold masih berani ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Apalagi hitungannya sih untuk saham ASI ya di tahun ini, tahun 2023 ini performanya masih bertumbuh ya. Ini laporan kuartal 3-nya aja juga bagus, secara tahunan masih meningkat ya dibandingkan laporan kuartal 3 tahun kemarin, dan estimasi tahun 2023 ya ini IPS tahunnya ada di level 846, jadi masih bertumbuh sih. Turunnya itu sebenarnya ya kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau mengkoleksi ya, yang mau aja, kalau yang enggak ya disclaimer. Oke, itu untuk saham ASI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto yang hari ini malah turun ya. Turun tapi nggak terlalu dalam, semoga aja ini turunnya cuman koreksi aja. Tapi jebol support ya. Gagal mempertahankan posisinya di atas 3080 ya. Mungkin untuk besok gimana ya, ini sih turun cuman nggak dalam-dalam banget sih, turun 2,24%, tapi jebol support. Kalau kita cek coba untuk transaksinya hari ini untuk saham Arto, hari ini tanggal 28 ASI-nya malah keluar nih 9,2M. Udah nggak masuk lagi kah? Arto hari ini tanggal 28 November ini. Secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar hitungannya sih nggak beda jauh-jauh banget ya. Tapi lebih banyak ya, nggak beda jauh sih. Yang masuk RX, AK, kemudian yang keluar CCBK, ini broker-broker asing ya. Ya untuk asingnya lumayan sih, lumayan mendominasi, walaupun untuk lokalnya juga cukup banyak sih yang transaksi. RX yang masuk itu RX versi lokal itu 100% transaksinya buy loh di saham ASI, di saham Arto. Ini untuk RX nilai transaksinya itu 19,2M dan net buy 19,2M juga. Untuk asingnya AK asing yang masuk. Coba kalau kita cek dari saham Arto ini mulai rebound tanggal, coba kita cek aja dari awal bulan ini ya, tanggal 1 November ini kan untuk saham Arto udah mulai bergerak bullish 1 November. Siapa yang pegang barang paling banyak di saham Arto? Kalau kita cek dari tanggal 1 November, ZP ya. Yang jadi market maker utamanya CC, YP, MG, Netzel semua loh padahal. Untuk ZP-nya ZP versi asing yang masuk cukup banyak di saham Arto, dan untuk asingnya sendiri netbuy ya. Kalau kita cek dari awal bulan ini ZP RX AK untuk asingnya yang pegang barang. Kemudian untuk hari ini itu ZP-nya masih nambah muatan atau keluar nih. Keluar cuman 800 juta aja sih, belum terlalu banyak. Mungkin untuk besok untuk saham Arto, kalau masih dibuka merah jangan buru-buru entry ya. Untuk resistennya berarti di sini 3080, 3090
Itu udah jadi resisten terdekatnya sih kalau misal bisa breakout di atas itu di strike volume yang gede ya. Disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau entry ya. Untuk besok sih kalau menurut saya mungkin sideways dulu. Semoga aja sih seperti itu Mas. Semoga aja masih bisa bertahan di area ini 3080-an lah ya, dekat-dekat area sini. Oke, itu untuk saham Arto. Soalnya kalau kita cek secara histori juga trennya seperti itu, habis naik cukup tinggi, kemudian sideways, kemudian naik lagi, konsolidasi lagi, kemudian terbang lagi, dan mungkin kalau misal bisa konsolidasi dan selama konsolidasi itu nggak aslinya nggak banyak distribusi, yang mudah-mudahan bisa terbang lagi ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Arto. Ya kurang bagusnya sih ini sih tanggal pertengahan bulan ini ya, tanggal 14-15 November atas sedikit gap up. Oke, itu untuk saham Arto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBYB nih. Ya masih ini sih, untuk saham BBYB ditutup naik malahan 1% lebih ke level 376. Untuk saham BBYB hari ini udah tutup gap ya, kemarin kan ada sedikit gap up, hari ini ketutup ini walaupun dikit. Oh belum sih, belum ya, masih tinggal dikit, mungkin satu titik lagi nih ketutup. Candlenya hijau. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BBYB tanggal 28 November secara keseluruhan hari ini untuk saham BBYB hitungannya sih sebenarnya belum ada yang akumulasi banyak ya. Kemudian yang jadi market maker utamanya YPCC, keduanya net sell loh. Trading dan net sell. Kalau kita cek dari kemarin Senin juga sebenarnya untuk saham BBYB ini ya nggak ada yang akumulasi gede sih. Yang masuk paling banyak NI 17 eman dan AVG-nya di 383 ya dalam 2 hari terakhir 38 floating loss malahan. Untuk saham BBYB ya mungkin kalau mau entry bagusnya misal koreksi dan deket-deket area supportnya 346 344 itu ada yang jaga harga ya, bisa dipertimbangkan mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy untuk trading ya. Kalau untuk invest atau swing kayaknya terlalu apa ya, beresiko nggak sih? Soalnya kalau kita cek di sini untuk BBYB ini masih rugi ya, dan ini saham ini termasuk saham yang hobi melakukan right issue ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ya kalau rek isunya harganya di atas nggak apa-apa, cuman ya kita lihat aja besok misal mau rek isu di harga berapa untuk saham BBYB. Kita akan cek newsnya. Rek isu Bank BBYB. Oh ini mau rek isu ya di harga, kok nggak ada harganya di sini. Aku laku ini pemegang saham pengendalinya sanggup ini buat ya nambah modal lagi ya dengan cara rek isu, tapi nggak tahu pemegang saham yang lainnya. Untuk saham BBYB ini kok nggak ada ya mau rek isu di harga berapa, mungkin buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau harga rek isunya di atas mungkin di harga 500-an ya bisa jadi untuk saham BBYB dikerek naik lagi. Tapi mungkin untuk trading aja sih dulu ya. Mungkin seperti itu untuk saham BBYB. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham AMMN yang hari ini masih naik lagi ya, naik. Dan tadi ATH untuk saham AMMN ya nyetak rekor lagi, sempat ke level 7.800 dan close di 7725 ya, turun dari 7.700 ke turun 1 tik ya. Oh ya enggak juga sih, dari 7.800 ke
7.725, close-nya di 7.725. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham AMMN. Hari ini aslinya masuk lagi, ini siapa yang masuk? Kalau masih AK yang masuk, ya bagus ya. AK masuk sini kalau kita cek dari kemarin 2 hari terakhirnya aja untuk AK netbank 400-an M lebih ya. Untuk hari ini AK borong sama AMMN ya, masuk lagi, nilainya juga cukup gede. AK versi asing hari ini netbuy sebanyak 314,2 M. Selain AK aslinya yang masuk ada YU dan KZ, kemudian yang keluar masih CC dan BK ya. Untuk CC-nya ini di harga atas ini taking profit terus ya mungkin ya. Untuk CC ketika naik ya biasa jualan, untuk BK-nya juga udah mulai lepas barang yang nampung AK ya. Selama AK-nya nggak distribusi banyak, mudah-mudahan untuk saham AMMN masih bisa naik lagi lebih tinggi, dan target price-nya untuk resisten selanjutnya misal masih bullish itu ada di level 8.300 ya. Dan untuk level harga saat ini supportnya berarti di sini 7.400 sudah jadi area support untuk saham AMMN. Kalau mau entry di langsung HK ya sebenarnya ya walaupun masih ada kemungkinan naik, tapi kayak gimana gitu ya, udah di atas. Takutnya kalau turun, nah itu ya mungkin pas dekat-dekat area supportnya ini lagi, siapa tahu harganya hilaf, kemudian koreksi ke area support mantul naik ya, bisa dipertimbangkan buat entry. Mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT ini yang hari ini terbang cukup tinggi, 6% atau berapa? 6,88% ya. Tadi nggak sempat nyentuh support, langsung dibuka hijau. Dan ini close-nya bisa breakout di atas 995, close di level 1010. Lalu kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham BRPT tanggal 28 November aslinya masuk 28 M-an. BRPT ya, hari ini tanggal 28 secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini belum, nggak beda jauh sih. Untuk aslinya yang masuk ada CC ya, CC yang masuk ternyata CC versi asing netbuy 27,3 M. Selain CC ada BK versi asing netbuy 4,5 M. Jadi hari ini di ya didistribusi oleh lokal, diakumulasi oleh asing. Maksudnya lokalnya jualan, dibeli asing, harganya naik. Mungkin untuk besok kalau asingnya masih netbuy ya mudah-mudahan masih bisa naik lagi lebih tinggi. Dan buat patokan ya ini sih, kalau turun di bawah 995 ya mending tunggu aja di harga bawah ya. Jadi untuk besok ini sih semoga bisa bertahan di atas 995. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Hari ini aslinya netbuy dan ya lokalnya jualan diakumulasi oleh asing. Mungkin seperti itu aja sih. Untuk resistennya lumayan tinggi. Siapa tahu untuk saham BRPT bisa langsung terbang ya. Buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ya di sini, ini resistennya masih di 1170-an sih. Untuk saham BRPT coba kalau kita cek dari tanggal 1 dari awal bulan ini untuk saham BRPT BK ya. Sebenarnya sih kalau kita cek dari awal bulan untuk saham BRPT ini cenderung didistribusi ya. Tapi siapa tahu naik kan lumayan. Kalau TikTokan di area antara 950-an ke atas sampai ke 1.200, dekat-dekat 1175. Ya 1170. Mungkin seperti itu sih untuk saham BRPT. Untuk resistennya masih cukup tinggi, ada di 1170. Mungkin buat teman yang mau swing, antisipasinya kalau di 995 mungkin terlalu dekat ya. Kalau sampai jebol aja di 930 mungkin jangan buru-buru average down, atau kalau mau cut loss ya lihat situasi kondisinya aja dulu ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini naik cukup tinggi, naik 5% ya untuk saham brand.
masih bertahan di atas loh. Kalau kita cek hari ini, padahal ASI-nya itu net sell hari ini di saham Brand. Untuk ASI-nya yang keluar, ASI-nya net sell 39,2 M, dan yang keluar untuk ASI-nya di saham Brand ada tanggal 28 ZP BKAK, dan yang masuk untuk ASI-nya DP itu pun cuma 6,2 M ya. Untuk lokalnya net buy sih, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini ya gimana ya ini? Ya ini asingnya distribusi ZP BK versi asing net sell lumayan banyak, malah untuk ZP ini net sell 20 M lebih. BK-nya net sell 10,3, akan net sell 9,2 M ya. Untuk saham BRPT mungkin kok saham BRPT Brand ya. Untuk saham Brand mungkin untuk besok gimana ya? Bisa jadi sideways dulu. Kalau mau entry mungkin namanya buat scalping aja ya di harga atas. Jangan ragu buat cut loss kalau harganya nggak sesuai prediksi. Soalnya takutnya kalau jebol 5.650 jebol di bawah itu ya hati-hati, bisa turun cukup dalam loh ini untuk saham Brand hitungannya ya. Apalagi ini harganya hitungannya udah di pucuk, buat breakout lagi di atas 7.000 kayaknya untuk saat ini masih agak berat ya. Kalau lihat sebagian udah ada yang distribusi. Ini kalau kita cek dari awal bulan aja untuk saham Brand itu lebih banyak yang keluar ya. DP malah udah net sell 124 M ini kalau kita cek dari awal bulan. Tapi hari ini masuk ya untuk DP-nya walaupun cuma 6 M aja. Oke, untuk saham Brand ya, untuk support kuatnya di sini sih 5.650. Kalau mau entry sebenarnya agak nanggung, mungkin untuk besok bisa jadi sideways dulu di area sini-sini aja. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita cek saham STRK yang turun lagi lebih dalam ya setelah beberapa hari terakhir ketika mencoba breakout itu gagal, tapi malah disertai dengan distribusi hari ini turun 18%. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham STRK, siapa tahu udah ada yang nampung. Untuk hari ini tanggal 28 November untuk saham STRK masih didistribusi ya. Ini ada HD yang net sell 17,8 M. Selain HD, KKID juga net sell, kemudian yang nampung ya ini YP, XI, CP, XA, cuma nilainya ya seperti ini, nggak sebanyak HD distribusi. Jadi untuk saham STRK masih didistribusi, mending wait and see dulu yang belum punya posisi, atau kalau mau entry ya jangan buru-buru ya, takutnya masih bisa turun lagi lebih dalam. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kira-kira kalau turun itu wah minus ini bisa ke 50, tapi semoga aja enggak ya. Oke, itu untuk saham STRK, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.